Kisah dimulai dengan pria bernama Paris yang bekerja sebagai tukang rongsok. Setiap hari ia mengumpulkan besi tua maupun pipa bekas untuk bisa bertahan hidup. Proyek yang digadang-gadang akan menjadi pusat bendungan terbesar ini pun hampir selesai. Saat mengantarkan ayahnya berobat, Paris menolak membicarakan soal asmaranya dengan kekasihnya yang bernama C. Di sini, Paris masih mencoba mencari tahu misteri penyebab sakit ibunya kepada Dr. Michelle. Berdasarkan catatan ayahnya tentang riwayat penderitaan ibunya, di 6 tahun terakhir ia sama sekali tidak mengalami gejala kejang-kejang, namun pernah mengalami pendarahan di telinganya. Dokter tersebut menyangkal semua pendapat Paris tentang kesalahan pemeriksaan. Ia justru malah menyalahkan Paris karena ia telah membiarkannya menyetir mobil dalam keadaan sakit. Ibunya menderita penyakit kejang mikronik kronis dan akhirnya meninggal dunia saat tragedi kecelakaan di jembatan itu. Saat menuju pulang ke rumah Paris, dikejutkan dengan Si yang telah menunggu di depan rumahnya. Ia sangat senang, Paris sudah mau berusaha bekerja keras dan berharap suatu saat dirinya dan Paris bisa menjadi keluarga yang bahagia. Kitchen. What's this? Kitchen island. How's pasta sound? That's really good. I told this off. Oh, I got it. Di perjalanan pulang, menggunakan boot kecil, Anna bercerita dengan Ellie jika Sapir temannya pernah melihat sosok serigala berada di kawasan Danau Kado. Washing it proper. You really got a mouse in the kitchen. Feels weird. Setibanya mereka di rumah, acara makan malam keluarganya dimulai. Namun, Ellie merasa sangat asing karena perkumpulan tersebut hanyalah keluarga dari ayah tirinya, bukan dari keluarga ayah kandungnya. Ketika Ellie sedang mencari akta kematian ayahnya, Anna menemukan sebuah kalung berzodiak Gemini di kotak perhiasan Celeste dan mengatakan jika ibunya akan mengadopsinya sebagai anaknya. Namun, tiba-tiba ibunya menangkap basah Ellie yang sedang mencari surat penting itu. Akhirnya ini menjadi perdebatan keluarga yang membuat Ellie minggat dari rumah. Right now, we're going. Meski begitu, Daniel masih tetap berempati karena khawatir dirinya terjebak di danau karena di malam hari air mengalami surut dan membuat kapal sulit untuk berjalan. Tepat di jembatan putus itu, ia mengalami suatu hal yang di luar nalar. Dan benar apa yang diceritakan Anna, ia melihat sosok serigala berjalan di atas air. Hal aneh juga dirasakan dengan Paris saat anjingnya bernama Welly menggonggong ke arah danau tersebut. Ellie akhirnya menginap di kediaman Claire. Namun pada saat pagi hari, dirinya mendapatkan kabar jika Anna menghilang secara misterius membawa kapalnya. Ellie, I need you to pick up your phone. I don't know. Something about Anna. Clarence, why would she have come with me? Setibanya di rumah, keluarganya semua panik untuk mencarinya. Ketika Daniel meminjam kapalnya, ternyata kapal yang dibawanya ikut menghilang. Sins beralih ke Paris yang sedang bekerja di dekat rimbunnya pepohonan. Ia menemukan sebuah pompa tambang minyak yang sudah lama tak terpakai, yang mencoba mendekatinya. Namun, seketika langkahnya berhenti dan mendengar suara serigala. Where the hell all this stuff come from? Dan menemukan sebuah kalung Gemini yang membuat kipas kapal mereka menjadi macet. Polisi meminta ciri-ciri Anna sebagai bahan penyelidikan, dengan ciri-ciri rambut berwarna coklat, gigi yang baru saja dicabut, dan menggunakan hoodie yang besar. Namun, sheriff tiba-tiba memberikan penilaian yang mengejutkan. Apakah mungkin jika Celeste terlibat dalam kasus ini? Karena rekam jejaknya membuktikan bahwa ia pernah diberikan sanksi hukuman di pelayanan perlindungan anak saat merawat Ellie. Shock dengan perkataan sheriff, Daniel membantah tuduhan itu. Akhirnya pencarian besar-besaran dilakukan. Paris memastikan kepada kekasihnya bahwa ada sesuatu yang janggal di lokasi jembatan rusak itu. Lalu, Si menyadarkan Paris pada saat ia menceritakan masa kecil mereka. Ternyata, pada masa itu pernah ada kasus kekeringan di tahun 1999. Ini memberikan sebuah plot twist untuk dapat mencari informasi yang mendalam dari data yang disimpan rapih di pabriknya dan mencocokkannya dengan catatan ayahnya. Ibunya pertama kali mengalami kejang sejak tahun 1972, lalu mengalami kejang berikutnya sebanyak 3 kali pada tahun 1993, di saat danau mengalami surut karena berpas-pasan dengan musim panas. Dan ini membuktikan adanya sesuatu yang misterius di balik danau tersebut yang berkaitan dengan kejadian ibunya. Si yang merasa mulai bosan dengan cara berpikir Paris yang terlalu mengada-ngada dengan peristiwa yang dikaitkan dengan mendiang ibunya. Ini membuat Paris merasa sangat tersinggung karena ia hanya ingin memastikan kejadian penyakit ibunya tidak dibuat-buat. Lalu, Paris pergi meninggalkannya begitu saja. Dan Celeste akhirnya menjelaskan bahwa ayahnya sengaja meninggalkannya dan dirinya demi orang lain. Tak terima dengan pernyataan itu, Ellie menjadi sangat kesal dan ingin mencari kebenarannya sendiri. Saw you. You were a baby. Sorry, Ellie.
Meskipun waktu menunjukkan malam hari, patroli tetap berjalan mencari keberadaan Anna. Tiba-tiba Ellie tak sengaja masuk ke dalam dimensi lain. Alam sekitar seketika berubah, namun ia sama sekali masih belum menyadari. Ketika ia pulang dengan menumpang seseorang, ia seperti melihat reka adegan yang menimpa keluarganya. But she hasn't seen her, so Tidak mau menyiapkan kesempatan, ia mencoba merubah alur ceritanya dengan mengambil kapalnya lebih dulu. Tiba-tiba, tangannya merasa bergetar. Terlihat Ellie melewati jembatan rusak itu lagi. Dan di sisi lain, Paris juga melewati jembatan itu. Nampak jelas terlihat pada jembatan tersebut ada perbedaan di dimensi masing-masing. Akhirnya, Ellie menemukannya dan mendengar suaranya ada di dalam hutan. Dan sungguh sebuah keanehan. Paris juga bisa mendengar suara Ellie dan berhenti di tempat yang sama. Di sini terlihat, mereka berdua sama-sama bisa menembus dimensi, namun perbedaan ada pada kondisi Anna yang mereka temukan. Di sisi Ellie, terlihat Anna masih hidup dan bercerita banyak mengenai hilangnya ia ketika mengikutinya ke rumah Claire. Tetapi ada sesuatu yang janggal pada giginya Anna. Tiba-tiba gigi tersebut sudah tumbuh, padahal sebelumnya baru saja dicabut. Namun, di dimensi Paris, ia malah justru melihat Anna dengan kondisi tertancap kayu. Jadi ini semua seperti saling berkaitan antara Paris, Ellie, dan juga Anna. Seolah mereka berada di zaman yang berbeda. Setelah menyelamatkan Anna dengan meminta bantuan orang sekitar, ternyata Paris berada di tahun 1952 dan danau tersebut mengalami kekeringan. Di tahun inilah serigala banyak mendiami Danau Kado. Ellie masih penasaran dan mencoba kembali ke danau. Dan ternyata, dia bisa kembali lagi ke kapal miliknya. Kekhawatiran Daniel kepada Ellie dibuktikan dengan berapa banyaknya telepon yang masuk ke HP-nya. Kali ini, ia masih punya rencana yang kreatif. Ia masih saja penasaran dan berusaha kembali lagi ke dimensi itu. Dengan cara mengikatkan talinya dari pohon ke pohon, di luar jalur ia masuk dan juga keluarnya. Dengan tali inilah mereka bisa terhubung sebagai jembatan antar waktu. Betapa kagetnya Paris saat melihat jembatan tersebut rusak setelah mengikuti tali yang diikat oleh Ellie. Di saat itulah Paris terpergok oleh patroli membawa boot milik Ellie. This your boat? Dan sebaliknya, Ellie masuk ke tahun 2005, di mana ayahnya hidup di tahun ini. Ia melihat kalung yang sama dengan milik ibunya berada di mobil tersebut. Setelah berhasil mengambilnya, pemilik kalung tersebut datang dan membuat keributan. Dan rahasia besarnya lagi, ternyata perempuan ini adalah ibunya sendiri, yaitu Celeste. Kalung tersebut adalah pemberian terakhir suaminya yang bernama Paris sebelum menghilang. Ellie di sini dijadikan sudut pandang orang ketiga dalam hubungannya bersama Paris dan berharap ia bisa kembali dan memberitahunya bahwa pada saat itu ia memiliki anak yang bernama Ellie. Ellie secepatnya pergi ke warnet dan melacak siapakah sosok Anna ini. Di situs tersebut ditemukan bahwa Anna telah meninggal sejak tahun 99. Di usianya yang 55 tahun dalam insiden kecelakaan di jembatan Danau Kado. Ellie mencoba menghitung kejadian tersebut dengan usia Anna sebagai adik angkatnya. Hasil dari perhitungannya adalah tahun 1952. Dan betapa mengejutkannya lagi, ternyata Anna adalah sosok neneknya sendiri. Ternyata selama ini neneknya menjelma menjadi seorang anak kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok wajah ayahnya berfoto dengan neneknya dan juga kakeknya. Paris ternyata sekarang berada di tahun 2022. Ketika dirinya di rumah sakit, ia berhasil mengelabuhi polisi. Dan kabur untuk bisa bertemu Ben yang dirawat. Ia menceritakan bahwa dirinya telah mengetahui rahasia besar ibunya yang sakit-sakitan. Ketika usia ibunya masih kecil, ia berhasil menyelamatkannya. Lagi-lagi ia ketahuan dan menjadi buronan polisi. Di momen inilah, ia tidak sadar bahwa mobil yang dirampasnya adalah milik kekasihnya, yaitu C alias Celeste. Celeste yang tak percaya bahwa dirinya berhasil kembali lagi setelah menghilang begitu lama. Bendungan besar itu jebol dan membuat dirinya hanyut dan terbentur oleh bebatuan danau tersebut. Dan akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia. Ellie
berhasil kembali lagi ke tahun 2022. Namun, karena danau tersebut airnya meluap, membuat tali yang dipasangnya menjadi putus. Akhirnya, Daniel berhasil menemukan Ellie kembali. Namun, kabar buruk datang kepada Ellie. Daniel menceritakan kepadanya bahwa ia dan ibunya menjadi korban begal. Dan orang itu mirip sekali dengan ayahnya, yaitu Paris. Dan ia dinyatakan meninggal saat terjun dari bendungan. Lalu setelah ia sampai di rumah, ia menemui ibunya dan menunjukkan sebuah foto Anna pada masa kecil. Dan menurutnya, Paris tidak pernah meninggalkan mereka. Dan selama inilah, Celeste hanya salah paham. Dan film pun berakhir. Oke, begitu saja untuk filmnya. Terima kasih yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.